من أنا من أنا من أنا لولاكم كيف ما حبكم كيف ما غواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimin nasil haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma akhrijna min julumatil wahmi wa akrim bin nuril fahmi wa aftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa ahsin ahlakana bil hilmi wa sahil lana abwaba fadlik wa ansur alaina min hazani rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramin, para asatid yang saya hormati, para guru, ketua Majelis Ta'lim Albaniyah, Bapak RTS Mawih beserta staf-stafnya, Bapak Subagio, Bapak Mansur, para orang tua saya, Bapak Misan, ada Bapak Jawadi, Pak Sahadi, Bapak Subur ada dua, Subur yang mana kek dah? yang penting semuanya pada subur, pada sehat. Jamaah Majelis Ta'lim rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita ketemu lagi dalam rangka menjalankan rutinitas kita, kewajiban kita yaitu talabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah sampai sini dicatat sebagai amal baik. Yang kedua, marilah kita berselawat dengan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selawat kita ini dibalas kelak di akhirat dengan syafaatnya. Yang istimewa saya hormati sahibul bait Bapak Warto beserta keluarga besarnya. Mudah-mudahan sehat, jadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah, ya keturunannya salihin dan salehah, dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal. Ya, sebelum kita mulai ngaji, ya saya juga lupa sampai mana ini ngajinya. Kalau nanya juga percuma. Sampai mana yang minggu ya? Ya. Kemarin tajid sering ya. Syarat-syarat udah apa belum? Tahu. Syarat udah belum ya. Nah, sebelumnya juga saya sekedar ya memberikan motivasi. Beberapa hari yang lalu saya juga diundang di Masjid Al-Ikhlas pengajian anak muda. Di sana sangat ramai sekali. Ya, gabungan dari beberapa RT bahkan RW. Ya, saya sangat iri. Ya, kita iri ke dalam hal kebaikan kan boleh. Ya, mereka sangat kompak. Ya, bahkan guru ngajinya ada 4 orang. Ya, nah, terus juga saya juga diundang di acara subuh gabungan di Rawadenok. Juga itu sangat Rawadenok itu semuanya diundang, berapa RW coba. Sangat meriah ya. Dalam hati kenapa mereka bisa kok kita nggak bisa bersatu gitu. Mereka yang luas bisa bersatu. Kita satu RW aja nggak bersatu kayak Israel sama Palestina ini. Saya yakin satu saat kita akan bisa gitu ya. Perang sih enggak gitu, perang sih enggak. Cuman kenapa enggak bersatu-satu gitu ya? Nah, mudah-mudahan kita bisa gitu ya. Kita bisa bersatu. Akhirnya saya ngobrol-ngobrol dengan para tokoh di Kampung Bedak. Bagaimana nih kalau Blok Sawo diajak ngapa? Blok Sawo diajak-ajakan dulu juga kan bagian. Ya, nanti kita bicarakan kata dia. Kita bikin gabungan entah subuh gabungan atau pengajian gabungan entah sebulan sekali atau sebulan 2 kali. Ya, Kampung Bedak Blok Sawo kan begitu, disingkat bewok kata dia. Pengajian bewok Kampung Bedak Blok. Setuju saya, biarin serem namanya bewok. Biar kita ada persatuan gitu ya.
Pengajian apa namanya? Bewok. Ya, itu impian, mudah-mudahan terlaksana ya. Nah, karena kita sudah lama merindukan, kepengen bersatu gitu ya, setiap kegiatan bersatu ya, ada ya minimal sebulan sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi. Amin. Faslun, adapun ini satu pasal yang membahas surutul udhu'i, yang membahas tentang syarat-syarat wudu. Ya, kemarin kita membahas berarti tentang rukun. Nah, ya kan? Terus juga yang dimakruhkan dalam wudu. Nah, sekarang syarat. Kalau syarat itu sesuatu pekerjaan yang belum masuk ke dalam rukun. Kalau rukun di dalam pekerjaan, kalau syarat sebelum. Jadi belum wudu, harus ngapain dulu? Harus memenuhi syarat dulu, ya kan? Syarat-syarat masuk sekolah, udah masuk sekolah? Belum. Makanya dipenuhi dulu syaratnya biar bisa masuk. Nah, syarat-syarat wudu, udah wudu ya belum, penuhi dulu syaratnya biar bisa. Apa yang pertama? Yang pertama adalah ya al-islamu, orang Islam, ya. Orang Islam, non muslim tidak bisa, tidak sah wudunya. Walaupun dia baca doanya fasih, tetap tidak sah wudunya. Kenapa? Karena bukan orang Islam. Nah, kalau kita jelas. Siapa sih Islam? Ya, Islam itulah orang kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah suci, artinya Islam. Fa'abawahu, maka tergantung mak bapaknya lah. Untung kita mak bapak kita orang Islam, makanya kita diarahkan menjadi orang Islam. Tapi kalau yang bapaknya Kristen diarahkan kepada Kristen, yang bapaknya Nasrani diarahkan ke Nasrani, ke Konghucu ya Konghucu. Maka fa'abawahu tergantung mak bapaknya, yuhawidanihi mau dijadikan Yahudi, au yunasironihi atau dijadikan au yu premani atau jadi prem, au yu jablai atau jadi jab. Beruntung bapak kita orang Islam, makanya kita nggak belok, makanya sah wudu kita, udah Islam. Makanya yang pernah belok, bapaknya Hindu, anaknya jadi Hindu, satu saat anaknya pengen masuk Islam, maka harus mengucap 2 kalimat syahadat karena pernah belok. Nah, kalau kita nggak pernah belok, makanya nggak perlu mengucap 2 kalimat syahadat dan syarat sebagai masuk Islam. Nah, inilah yang menyebabkan salah satu kenapa Islam di Indonesia mudah dan cepat tersebar. Nah, dalam kurun waktu setengah abad, kan sebelum Islam datang ke Indonesia, orang Indonesia udah punya agama belum? Sudah. Hindu, Buddha, aliran kepercayaan banyak. Animisme, ada dinamisme. Tapi kenapa sekarang yang banyak Islam? Ya, kurang dari setengah abad, kurang dari 50 tahun, itu orang Indonesia rata-rata masuk Islam semua, 99%. Ya, padahal ada Hindu, Buddha datang duluan. Oh, ternyata ada 3 faktor yang menyebabkan Islam mudah dan cepat tersebar di Indonesia. Yang pertama, syarat masuk Islam mudah. Cuman mengucap 2 kalimat syahadat, selesai. Nggak pakai duit, nggak pakai makanan, nggak perlu pakaian yang bagus, nggak perlu tempat khusus, selesai. Yang kedua, dalam Islam tidak mengenal kasta, ya tidak mengenal kasta. Agama sebelumnya kan ada Hindu Buddha, ada kasta Brahmana, ada kasta Satria. Orang dikelompok-kelompokin, kalau yang tinggi nih dia, yang sedang nih dia kelompoknya, yang paling rendah nih dia masyarakat jelata, petani. Jadi orang kelompoki disesuaikan dengan status sosialnya. Ini kan jelas membeda-bedakan manusia. Makanya dia nggak mau sebenarnya masuk Hindu. Setelah Islam datang ke Indonesia, dalam Islam tidak mengenal kasta, semua manusia sama. Akhirnya mereka berbondong-bondong pindah masuk Islam. Dan yang ketiga, kenapa Islam mudah cepat ke Indonesia bertersebarnya? Karena ibadah dalam Islam simple.
ya kan? Johor datang sholat, terserah di mana aja bisa, ya kan? Tidak hanya di masjid, tidak hanya di musola, di kantor boleh, di rumah boleh, di lapangan juga. Nah, yang penting suci. Nah, jadi simple. Datang bulan puasa, mau puasa di mana aja boleh, ya kan? Mau zakat di mana aja. Jadi ibadah dalam Islam simple. Inilah yang membuat orang Indonesia tertarik ya untuk masuk Islam. Maka dalam waktu kurang lebih setengah abad Islam di Indonesia hampir masuk Islam semua orang Indonesia. Luar biasa. Ya. Nah, jadi kita bersyukur ada di Indonesia. Walaupun jauh dari Arab, negerinya Nabi, tapi kita bisa masuk Islam, ya. Wa tamyiz, yang kedua tamyiz. Tamyiz itu apa? Yang sudah bisa membedakan yang mana baik, mana jelek, ya tamyiz tuh ya. Rata-rata di usia berapa tahun? 7 tahun lah. Ya 7 tahun. Yang mana tamyiz itu ya 7 tahun belum balik sih, tapi dia sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang jelek. Udah bisa cebok dewek, udah bisa makan nyuap dewek, ya kan? Boleh, sah wudunya, sah. Kita berjamaah sama dia boleh. Anak kita umur 8 tahun nih, kita ajak berjamaah, sah jamaahnya. Kita tetap menjadi imaman. Sholli fardal maghribi salah sarakatin mustaqbil, berarti imaman. Anak kita di belakang ngikutin 8 tahun, sah. 7 tahun, sah. Berjamaahnya sah. Kenapa? Dia sudah tamyiz. Tamyiz itu ya gampang untuk bedainnya. Kasih duit 10.000 sama 50.000. Dia ngambil yang mana kira-kira nih? Ambil. Nah, ngambil yang biru berarti dia udah tamyiz. Wan niqa'il 'anil haid, ya yang selanjutnya syarat wudu itu suci dari haid. Nah, orang haid wudunya tidak sah. Ya, wudunya tidak sah. Wan nifas, dan orang nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Ada yang melahirkan di sini? Ada. Istri. Nah, jadi darah nifas itu biasanya berapa hari? 40 hari, ya kan? Nah, itu tidak sah wudunya. Wa amma yamna usulil ma'il al-basyarati, dan yang selanjutnya kita membersihkan sesuatu yang kira-kira mencegah masuknya air ke kulit anggota wudu. Makanya sebelum wudu cek tangan. Ada cat, ada tip ek, ada sisik ikan, atau ada apa saja, cek kuku, telapak kaki, ya kan? Kadang-kadang kan kita di sholat, pas kita ada di belakang dia, wah kakinya ada cat. Oh, berarti dia wudunya kagak? Ya nggak sah. Kan di sini syaratnya kudu ngecek dulu. Ya dicek. Kalau ada dibersihin segera, hilangkan. Ya hilangkan. Jangan sampai nanti wudunya ketika dikasih tahu, itu kaki kamu ada catnya, ya wudu lagi. Berarti sholat lagi, ya sholat lagi. Kok bisa begitu? Ya kamu teledor. Ya diulang lagi teledor. Kenapa? Kan disuruh cek dulu. Syaratnya ngecek dulu. Ini biasa tukang ngecat di rumah nih. Ya kan, cat, ya kan, tanggung, johor, akhirnya mau asar. Ngecek lagi main udu, mau takut habis waktunya. Kebetulan dia injek catnya di telapak kaki, ada ya kan nggak tahu. Ya kan? Dibilangin bininya, "Bang, itu kaki." Biarin, gue nggak tahu ini. Apa sih dikasih tahu sekarang? Makanya dicek dulu. Kuku yang panjang, kalau kira-kira banyak kotorannya apain dulu? Tuangin dulu. Kenapa? Menghalangi air wudu. Kaki juga nih, kukunya ya yang panjang dihilangin dulu. Takut bisa menghalangi air wudu, gitu ya. Itu syarat. Udah dibersihin, susah dihilangin, ya sudah, jangan dipaksa. Kayak tato itu susah dihilangin, jangan dipaksa, dikorek, jadi luka airnya. Jadi nggak usah ya. Wal ilmi fi fardiyatihi, yang selanjutnya
mengetahui fardu wudu. Udah kemarin, udah tahu dah tuh fardu wudu. Walayati gak fardon min fardi sunnah. Kita jangan nuker-nuker, yang fardu kita anggap sunnah, yang sunnah kita anggap fardu. Nggak sah. Ya nggak sah wudunya. Syaratnya kita harus tahu mana sunnah, mana fardu. Wal ma'u tahur. Yang selanjutnya syaratnya kalau mau wudu cek airnya. Udah kita bahas juga kemarin, ini airnya suci apa tidak, suci mensucikan atau tidak, cek dulu. Ya kan ini airnya 2 kula atau kurang dari 2 kula. Syarat-syaratnya udah kan kemarin, cek. Ya. Wa ijalatun najasatil ainiyah, kalau ada najis ainiyah, najis yang kelihatan, hilang dulu. Ya hilangin. Nah, misalkan nih kaki kita nginjek tai ayam. Nah, tai ayam sebelum wudu diapain? Cuci dulu. Antar aja sekalian lah pas wudu. Ya kan wudu kan cuci kaki kan? Nah, antar aja nyucinya pas cuci kaki. Jangan hilangin dulu najisnya. Ntar abis itu baru wudu. Jadi jangan sekalian. Hilangkan najisnya. Wala yakuna 'alal udwin ma yughayyirul ma'i. Dan selanjutnya jangan ada anggota wudu itu yang bisa nanti merubah air. Misalkan kita bangun tidur malamnya pakai autan. Nah kan, tangan pakai autan, kaki. Kebetulan wudunya kita cerobokin ke bak mandi. Pas kita cerobokin, nah airnya kan air jadi kena autan, berubah jadi baunya, rasanya. Nah, itu airnya menjadi apa? Ya, airnya jadi nggak suci. Makanya sebelum wudu kita apain dulu? Cuci dulu tangan kita. Kenapa? Malam habis pakai autan, jangan cuci dulu, ya. Wajarul mai ala jamil udwin, ya. Wa tahqiqul muqtada in balahala wa adamus syarafi wa ala ya'liku niyatuhu wa dukhulul waqti. Dan jangan yang terakhir syarat wudu jangan mengaitkan niat. Ya, jangan mengaitkan niat. Misalnya niatnya nawaitul wudu'a insyaallah. Ya, niat wudu kalau Allah izinin. Jangan, enggak usah. Langsung aja nawaitul wudu'a li rafil adasil. Enggak usah pakai insyaallah, kalau Allah ngizinin enggak usah. Jangan saya niat wudu kalau Persib menang, kalau kalah saya ntar dulu dah. Ya jangan. Ya jangan. Jadi kalau ada tamu datang wudu saya stop dulu. Jangan. Jadi nggak usah pakai kait-kaitan, langsung saja niatnya ya. Tuh. Kalau yang terakhir wa taqdimul istinja, ya, yang bagus, ya. Sebelum wudu kita istinja dulu, cebok. Karena kan nggak tahu. Kadang-kadang orang terlalu capek kan keluar. Jangan mazi. Namanya mazi, najis itu. Makanya sebelum wudu cuci, cebok. Ya apalagi perempuan yang lubangnya agak gede, jangan harus dicebok, jangan itu. Ya. Yang laki juga begitu, cebok kalau perlu, ya. Kenapa? Ya kita nggak tahu, ya kan? Keluarnya sesuatu dari depan maupun dari belakang, ya. Wa tahfizul wa wilai bainahuma lidawamil hadas, ya. Nah, wajib syaratnya bagi yang daimul hadas, orang yang hadas terus, maka wudunya harus terus menerus, jangan ditunda-tunda. Nah, itu syarat-syarat wudu. Faslun, selanjutnya yajujul masu alal hufain. Ya, yang selanjutnya yajuju mashu al mashu, mengusap alal hufain, 2 sepatu. Ini jarang nih. Tapi ada badalan an ghusli rijlain. Ya, pengganti dari cuci kaki. Jadi kalau kita sibuknya itu kerja, sepatu nggak boleh lepas. Maka ketika wudu boleh nggak dilepas wudunya. Ada namanya mashul
alal khufain. Tapi ada syaratnya, ya kan? Ada nggak yang kerja nggak lepas sepatu sampai 3 hari? Ada nggak? Kalau nggak ada ya jadi pengetahuan aja, barangkali di tempat lain ada. Nah, wasyurutul jawazul mashu, syarat-syarat boleh mengusap sepatu ketika wudu, tidak boleh tidak dibuka ayal basyahu ala toharotin kamilatin. Yang pertama, kalau mau pakai sepatu wudu dulu, harus dalam keadaan suci. Kalau dia hadas besar berarti dia mandi dulu. Kalau dia punya hadas kecil berarti dia wudu dulu, ya kan? Nah, setelah dia suci baru pakai sepatu tuh. Baru pakai sepatu. Wa ayyakunal khuf tahiran. Nah, yang syarat kedua, sepatunya harus suci dulu. Cek bawah atas ada najis enggak. Kalau ada cuci, habis itu baru pakai. Qawiyan yumkinu mutabi'atul masyi. Dan sepatunya syaratnya yang kuat, yang bisa buat jalan. Berarti sepatunya di sini syaratnya harus kuat. Berarti sepatu kulit. Sepatu kulit karena buat berjalan. Berjalan berapa hari? Maksimal 3 hari. Nah, ada nggak sepatu ini pakai 3 hari nggak jebol? Jalan. Itu syaratnya harus kuat. Lil musyaffirin fil hajah, ya, satiran. Sepatunya itu menutupi semua, nggak boleh ada bolong-bolongnya. Tidak boleh ada bolongnya, ya kan? Limahalil ghasli la minal a'la, menutupi semuanya, ya, sehingga tidak ada kemungkinan air untuk masuk. Oh, berarti ya nggak ada tali sepatunya dong? Ya nggak ada. Kalau ada tali sepatunya berarti bisa masuk dong air, ya kan? Itu min ghairil khadri, ya, meskipun bolongnya sebesar jarum, ya, jarum. Tuh, jadi syaratnya sepatunya harus sepatu. Mungkin di kita mah nggak ada kali sepatu seperti itu ya. Kalau di Arab katanya banyak. Sepatunya itu seperti sarung kaki. Ya, sepatu itu seperti sarung kaki, ya. Tapi terbuat dari kulit. Wayan jauhul mukim, syarat selanjutnya, kalau kita nggak kemana-mana, di rumah aja nih, ya, di rumah aja, ba'da yaumin walailatin, syaratnya itu maksimal 1 hari 1 malam. Sepatu jangan dilepas. Sepatu tidak dilepas, tuh. Jadi kalau kita di rumah aja nih nggak mau buka sepatu, pakai boleh sehari semalam. Berarti 24 jam itu sepatu jangan dilepas. Kalau wudu bagaimana? Tetap harus diusap doang sepatunya, nggak usah dibuka. Wal musafirin, ya, saprun qasrin ba'da salasati ayamin bilayaliha. Nah, kalau orang yang berpergian itu maksimal sepatunya tidak boleh dibuka 3 hari. 3 hari 3 malam. Itu sepatu jangan lepas-lepas 3 hari 3 malam. Kalau dilepas batal wudunya. Ya kan? Nah, jadi jangan dilepas 3 hari 3 malam, pakai sepatu terus, ya. Wabtadahul muddah min hanal hadas. Nah, dihitungnya dari mana ini? Dihitungnya dari hadas. Hadas pertama. Misalkan nih, hari ini kita mau pakai sepatu nih. Saya niat sepatu saya tidak mau dibuka nih. Ntar saya wudu, saya ucap aja. Sepatunya udah sesuai dengan syarat ya. Sebelum kita pakai sepatu, kan tadi syaratnya kita kudu apa? Suci dulu. Kalau hadas besar kita mandi. Kalau hadas kecil kita wudu. Selesai suci, baru kita pakai sepatu. Nah, selesai pakai sepatu, batal kita. Batal. Nah, itu sejak batal itulah dihitung kita. Oh, batalnya maghrib jam 6. Jam 6. Oh, berarti dari jam ini kita dihitung. Kalau kita lagi nggak kemana-mana, maka dari jam 6 ketemu jam 6 lagi. Sepatu jangan lepas. Kalau kita berpergian, berarti 3 hari 3 malam. Hitungan yang dari jam itu. Hitung aja tuh. 3 hari 3 malam.
ya dari jam 6. Sepatu jangan lepas, ya kan? Itu boleh. Jadi dihitungnya itu dari bukan kita pakai sepatu, tapi dihitungnya dari mulai hadas. Silakan wudu, yang lain dibasuh, muka dibasuh, tangan dibasuh, tapi lempengan kaki dia cuma ngelap sepatunya aja, ya kan? Gitu. Fa'in masyaha hadiron summa syafaro. Sekarang kita nggak kemana-mana nih, pakai sepatu, sepatu. Terus kita baru punya rencana mau pergi, maka sempurnakan dulu yang 1 hari dulu, ya kan? Walaupun kita di perjalanan, kita sempurnakan 1 hari 24 jam. Habis itu kita buka, lalu kita mulai lagi untuk niat perjalanan, gitu ya. Jadi sepatunya itu syaratnya 1 tadi ya, harus kuat. 2, tidak ada bolongnya. Yang 3, menutupin mata kaki. Berarti sepatunya agak apa? Ya panjang, agak tinggi, ya kan? Gini nutupin nih. Jadi kalau sepatu cat boleh nggak? Nggak bisa, ya kan? Mungkin kalau sepatu polisi masih bisa juga kali ya, kuat mah. Kuat, cuman kira-kira tembus air nggak? Nah, ada ininya sih, ada tali sepatunya ya. Ya, cuman berat banget, 3 hari 3 malam gak dicopot. Ya, ya nggak apa-apa dia kalau perang, ya kan, nggak dilepas, ya kan. Kalau dilepas sepatu kelamaan makainya, ya kan. Jadi nyaranya diusap aja. Ya, tuh. Caranya bagaimana? Caranya itu mengusap atasnya bagian sepatu. Wa yusannu mas'alahi, atasnya diusap pakai air, ya kan? Wa asfalihi, bawahnya diusap, ya. Wa aqibihi tumit. Nah, jadi yang diusap itu pertama atas, kedua bawah, ketiga tumit. Tumit ini belakangan ya. Nah, bagian sepatu belakang, tumit, bawah, atas diusap. Ya, caranya begitu tuh. Ini sering saya berapa kali ngelihat nih, waktu di Senayan ada acara apa, saya lihat ada orang wudu, antri kan, keran cuman atu. Adalah anak muda, wudu, sepatunya nggak dilepas, sepatu cat lagi. Ini orang kenapa nggak dibuka? Pasti pas kaki diusap, tapi pas sholat sepatunya dibuka. Ya nggak sah. Pertama, syarat sepatunya kurang. Yang kedua, pas sholat dibuka, batal. Berarti ngajinya belum selesai. Baru denger doang, boleh ngusap sepatu. Oh jangan. Oh berarti boleh, besok kalau begitu gua nggak usah buka sepatu katanya. Ya kan? Ya sepatu cat kan tembus air. Ya kan? Dan nggak boleh dilepas. Kalau dia mukim harus 1 hari 1 malam. Kalau dia dalam perjalanan 3 hari 3 malam. Ya sama tuh di Satpam Mutadin juga saya lihat kemarin. Saya liatin, kagak dibuka sepatunya. Pas masuk musola, sholat sama saya, kok dibuka sepatunya? Ya kan? Saya pernah ngaji katanya boleh, katanya ngusap sepatu. Ya, berarti baru denger doang, belum dibacain syarat-syaratnya. Kalau begitu mah enak banget, sepatu apaan baik. Ya kan? Ya anehnya kenapa ya? Kalau seandainya boleh dibuka, kalau kita musola dia dibuka, ya ngapain dia pakai sepatu? Itu mah orang malas baik, kagak mau buka sepatu pas uduk, ya kan? Lah iya, malas buka sepatu. Ya, iya. Tapi pas masuk musola, mau sholat sepatunya dibuka. Kenapa dibuka bang? Saya bilang, kan mau sholat kata dia. Lah tadi uduk saya lihat tinggal dibuka, kan boleh kata dia. Oh ya, repot jelasinnya ini mah. Iya. Iya, tidak hanya syarat sepatu kan, syaratnya tadi juga harus 1 hari 1 malam. Sholat pakai sepatu, tidur pakai sepatu, jangan pakai sepatu, jangan dilepas. Kalau kita pergian 3 hari 3 malam kan gitu. Ya, ini ngajinya berarti belum selesai. Gitu. Nah artinya kita ketika kita nggak melakukan itu, ketika ada orang melakukan itu, kita tahu.
Ya, oh boleh seperti itu. Dan ketika dia salah, kita tahu salah nih orang nih kan. Gitu. Ya, itu. Wa yusanu masu ahlalihi wa asfalihi wa akibihi hutuan di garis-garis. Jadi diusap-usap. Ya, caranya diusap-usap. Nah, diusap-usap gitu ya. Ini diusap-usap. Nah, jadi di garis kiri ini. Al wajibu masu adna syai'in min tahirin a'lahu ya. Jadi wajib diusap-usap saja. Ya, sedikit-sedikit diusap, ya 3 kali lah sunnahnya. Nah, itu caranya. Nah, dari situ ya. Nah, terus paslun, satu pasal lagi, nawakidul udhu'i. Sekarang yang bahas kita tentang membatalkan udhu. Arbaatun cuman 4. Ya, yang membatalkan udhu cuman 4. Al-awwalu kharijun min ahadisabilain. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari 2 lubang depan maupun lubang keran depan maupun gelodogan. Keluar dari keran depan batal. Keluar dari gelodogan apalagi. Ya kan? Ya keluarnya itu macam-macam. Mau benda padat, cair, yang lumrah, enggak lumrah, batal. Apa saja keluarnya? Batal. Ya kan? Illa mani, kecuali sperma. Keluar sperma tidak batal. Ya kan? Cuci saja. Ya. Jadi mani itu tidak membatalkan wudu, ya kan? Ya cuman repot juga orang habis wudu terus keluar sperma. Kenapa ya? Oh, menghayal. Menghayal ya. Dicuci aja, nggak najis. Nggak usah. Mani itu tidak najis. Kalau mani najis kita semua najis semua. Yang kita dari sperma. Ya kan? Mandi junub, wajib mandi kan keluar sperma. Cuman wajib mandi. Cuman nggak batal wudu. Ya repot juga, mandi juga nggak batal, repot juga. Ya kan? Wajib mandi wajib karena keluar sperma. Jadi apa saja yang keluar dari depan, yang lumrah misalnya air kencing, ya kan? Ada mazi, ada wazi. Ya, kalau kecapean kan biasa kita keluar tuh ada putih-putih. Ya, itu batal wudunya. Wudunya atau dari belakang. Kalau dari belakang atau kita keluar batu. Kita kencing batu, ya kan? Pas kencing nggak keluar air, batu saja, lentang. Batal. Wudunya batal. Keluarnya bubur. Oh. Ya batal bubur, tinggal nyari kecapnya. Ya. Dari belakang mau keluarnya angin batal, keluarnya padat batal, atau kita nelen keleci, keleci ketelen, pas uduk pelentang keluar, keleci itu blinding batal, keleci batal keluarnya, atau keluarnya darah kita, bukannya yang tidak lumrah, ya tidak lumrah keluarnya darah aja mau depan belakang batal, ya batal, wudunya batal itu ya. Pokoknya yang keluar dari lubang depan, lubang belakang najis, kecuali mani. Ya, kleci keluar jangan main kantongin pengen sholat pun mau kleci kantongin, pada keluar dari belakang najis, cuci dulu, nggak boleh. Walaupun kelihatan bersih tapi najis itu ya. Nah, kecuali mani tidak najis, ya kan? Makanya di baju kita nih ada mani, sholat nggak ngapa-ngapa, nggak najis. Ya cuman kurang sopan aja, ya kan? Ya, kalau mani itu kan keluarnya enak, muncrat. Yang kedua, kalau dia masih basah bau adonan. Ketiga, kalau kering bau telur, bau putihnya telur kan. Ini harus tahu nih maksudnya. Ini apaan kok di kasur ya? Kan? Ini apaan gitu ya? Kita harus tahu ciri-cirinya kan. Nah, jadi syaratnya, atau kita pas tidur tahu-tahu celana basah kan, kita nggak tahu nih apaan. Ya cek aja tadi ciri-cirinya. Keluarnya enak, muncrat. Kedua, kalau basah baunya bau adonan ya kan, adonan terigu gitu. Kalau kering baunya seperti putih telur. Nah, itu. Kita misalnya di rumah sendirian nih. Tiba-tiba di kasur kita ada sperma. Loh, sperma siapa ini ya? Padahal kemarin kayak nggak pernah keluar saya.
Sedangkan yang tidur di kasur kita dua, berarti kita wajib mandi. Iya dong, cari mas siapa berarti? Yang tidur kan kita doang. Jablay. Walaupun kita nggak merasa keluar, tapi pas kita bangun ada kan? Nah, siapa? Sedangkan yang tidur kita doang di situ. Maka kita wajib mandi dong, gitu dong. Harus diakuin. Ya. Wasani jawalul akli. Ya, yang kedua, batalnya udah itu hilangnya akal, baik bijununin, baik dengan gila, au syakarin atau mabok, au igmain atau pingsan, au binaumin atau dengan tidur batal udunya. Illa naum qaidan mungkinan, kecuali tidurnya sambil duduk yang pantatnya tidak bergerak, antara tempat dengan pantat anjeb begini nih. Nah, kalau doyong pantat keangkat batal, atau miring pantat keangkat batal. Tapi kalau anjeb tidak. Ya, makanya biasanya sholat Jumat ya kan, khotibnya lama banget. Akhirnya tidur doyong, palanya sampai ke bawah banget, pantat keangkat batal udunya atau miring begini batal, ya kan? Makanya sholat Jumat besok bawa kopi. Ngilangin. Kalau sampai mendengkur gitu. Ya, walaupun posisinya tegak nggak apa-apa. Ya kan? Karena teorinya kalau lubang bawah kebuka, mata merem, itu akan keluar sesuatu begitu. Entah apa gitu. Makanya dianggap batal gitu. Makanya supaya tidak keluar ditutup dengan tempat lantai gitu. Ya. Makanya khotib jangan lama, amplopnya sama baik. Makanya supaya membuktikan khotib itu yang bagus yang gimana sih? Yang cepat. Yang cepat, yang bagus gitu. Yang penting syarat rukunnya ada. Ya kalau dengerin ceramah mas sekarang udah banyak ya kan, di YouTube ada, di pengajian ada, galah khutbah lama-lama lah kan begitu. Orang pada sibuk mau kerja ya kan, ada yang belum makan, belum lapar ini kan. Peri kan macam-macam kalau Jumat makan orang. Makanya khotibnya harus tahu diri. Iya, gitu. Jangan lagi seru-serunya. Emang kalau di atas ngomong itu lupa pak. Ya kan nggak berasa, apalagi nggak pakai tag. Ya udah ngomongnya kemana? Yang di atas enak, yang di bawah kesian kan begitu. Iya, orang mau kerja lah, ada yang lapar lah, ya kan? Wasalisu yang ketiga, yaitu ya tadi syaratnya hilang akal. Pokoknya walaupun sebentar ya, pingsan habis wudhu, pingsan 1 menit batal. Ya habis wudhu pingsan batal. Ketiduran? Tiduran aja. Oh ya enggak, kalau enggak tidur enggak. Kalau tiduran doang enggak batal. Ini yang tidur ya, tidur sama tiduran beda. Nah, kalau tidur doang nggak apa-apa, tapi kalau tiduran kentut ya batal. Nggak berasa. Ini mah pules, masih ada pules ya. Itu ya, pingsan batal, ya kan? Atau ayan. Nah, ayan kan ada orang itu klepek. Nah, habis wudu dia ayan, ya kan? Muter nggak lama sih, 1 menit batal. Karena hilang akal. Asalisu yang ketiga iltikaul basyaratail rajuli wal mar'ah. Nah, ini yang ketiga, bertemunya kulit laki-laki dengan perempuan tanpa penghalang, batal. Sama istri ya batal. Ya batal. Yang pertama yang batal itu yang sudah baligh. Ya kan? Yang disentuh udah baligh, kita punya wudu, batal. Kalau belum baligh nggak ngapa-ngapa. Ya kan? Ya jadinya tanpa penghalang kulit ya, kulit kenanya. Berarti kalau kuku nggak batal. Kuku. Nah, misalkan nih istri bapak gatel, kita udah punya wudu, kukunya panjang, pakai kuku aja gak apa-apa garuknya. Batal. Gigi sama gigi beradu nggak batal, ya kan? Iya, kayaknya suruh udah ini. Iya, ya. Jadi gigi nggak batal ya, kuku nggak
batal, ya. Kalau dua-duanya punya udu, yang perempuan punya udu, yang laki punya udu, maka batal dua-duanya. Yang laki punya udu, yang perempuan kagak. Yang batal yang mana? Yang laki. Yang udu kan yang perempuan nggak punya udu. Dua-duanya nggak punya udu, ya ada yang batal. Gimana sih? Nggak batal ya. Nah, kalau yang nggak batal itu siapa? Namanya mahram. Mahram itu perempuan yang haram dinikahi. Ya, kalau orang Indonesia nyebutnya muhrim, padahal mahram sama muhrim artinya beda. Ya, kalau muhrim itu artinya orang yang pakai ihram. Kalau mahram yang perempuan yang haram dinikahi. Itu ada dua, ya, ada yang muaqqat, ada yang muabbad. Nah, yang muabbad itu siapa? Ibu. Ya, ibu. Ibu itu nggak batal. Dan kita haram nikah dengan ibu kita. Ya kan, siapa lagi? Adenya ibu. Berarti siapa? Encing, ya, bibi. Ade ataupun empoknya ibu. Itu nggak boleh dinikahi, haram dan tidak batal udunya. Udunya tidak batal. Terus ibunya ibu. Berarti siapa? Lagi siapa yang mau nikahin? Nenek. Yang muda juga banyaknya. Itu juga nggak batal, nggak batal. Anak, ya, anak perempuan tidak batal, ya, tidak namanya muabbad. Ada lagi yang muaqqat. Muaqqat itu ada batas waktunya. Siapa? Kalau mertua termasuk muabbad, ya, muabbad, ya, dia tetap tidak batal dan tidak boleh menikahinya. Serakah banget emaknya juga, anaknya juga nggak boleh, haram. Nah, kecuali adiknya mertua, berarti encing kan? Cuman dari itu batal dan kita tidak boleh nikah dengan dia. Ya, udah keponakannya encingnya juga kan nggak boleh, kecuali istri kita meninggal atau kita cerai, ya kan? Kalau udah cerai boleh kita nikah dengan bibinya. Kalau lagi kita masih berstatus masih punya istri dia, nggak boleh. Dan kita batal dengan dia. Batal. Karena apa? Karena muaqqat. Dia itu bibi dari istri. Ya kan? Kalau mertua enggak. Ya kan? Tuh. Termasuk ibu tiri. Ibu tiri tidak batal. Dan kita tidak boleh menikahi ibu tiri kita. Bapak kita meninggal nih. Masih cakep nih. Ibu tiri kita nikah, nggak boleh. Nggak boleh, kita lanjutin aja deh. Nah, kalau turun ranjang boleh nggak? Boleh, ya kan? Adiknya meninggal, kita nikahi dengan empoknya, atau kita nikahin adiknya, boleh. Namanya turun ranjang atau naik ranjang, boleh. Syaratnya pisah dulu, meninggal atau cerai. Kalau belum, nggak boleh. Diduain, empoknya dinikahin, adiknya dinikahin, satu rumah lagi, nggak boleh itu, ya kan? Haram, ya nggak boleh. Nggak boleh. Nah, ya. Emang subur emang mau? Hah? Kakak adik. Kenapa nikahin? Iya, nikahnya apa? Saya punya anak, kakak saya punya anak, tapi nikah. Oh, itu namanya sepupu ya? Sepupu boleh. Tapi lain ibu. Iya, sepupu tetap boleh. Boleh. Sepupu boleh. Kalau pas subur jangan. Kalau sepupu boleh, ya kan, kayak Nabi kan nikahin Fatimah dengan Sayyidina Ali, itu kan sepupuan. Ya, sepupuan, nggak apa-apa. Ya kan, cuman kalau orang kita ya banget amat cuma saudara nikah. Emang nggak ada orang lain apa? Kan begitu doang. Ya kan? Tapi boleh secara hukum boleh, ya kan? Dan dia batal. Bersentuhan batal. Ya kan? Batal. Sama istri ya jelas batal, orang istri kita nikahin. Kan yang namanya mahram itu nggak boleh dinikahin. Kalau udah jadi istri saya, emang nggak boleh nikah? Kan boleh nikah, ya kan? Tetap, ya. Itu wayan takidul lamisu wa malmus, dan batal juga itu apa? Memegang kemaluan batal tuh. Yang megang batal, yang dipegang batal. Ya kemarin kita bahas kan, yang batal itu adalah hasafahnya. Ya, hasafahnya itu apa? Ya, palanya, helmnya, ya. Yang batangnya nggak batal, bijinya nggak batal, bulunya juga nggak batal,
ya kan? Yang batal itu cuma palanya doang, ya kan? Itu pun megangnya pakai telapak tangan, nih telapak tangan ini nih, ya. Nah, kalau pakai ini enggak, palanya gatel nih, pakai bajunya gini aja nggak apa-apa. Apalagi pakai cincin, batu copotin dulu. Nggak batal, asal pakai ininya nggak apa-apa. Ya kan, pakai ini nggak apa-apa. Oh susah, pakai sikut nggak apa-apa, dia gitu-gitu. Nggak batal, ya. Nah, jadi yang mau dipegang, mau megang batal, ya kan? Wudunya batal. Atau dia itu nemu di jalanan, nemu anak kelamin laki-laki. Wah ini kayak kelamin nih. Pegang batal. Batal. Walaupun sudah copot, batal. Nah, batal. Kecuali ya udah hancur. Kalau udah hancur, udah tidak berbentuk, ya nggak batal. Itu dikantongin, lumayan nih buat mainan. Jangan dibawa bagi sholat, batal megangnya ya. Itu. Mau itu kemaluan anak kecil maupun kemaluan anak orang dewasa tetap batal, ya kan? Jadi tidak hanya gede doang belum batal, nggak batal, dia masih kecil tetap batal, ya. Itu. Atau kalau kemaluan hewan batal nggak? Nggak. Hewan tidak batal. Mau sholat Jumat ada kucing, ini laki apa perempuan ya, disogok sama dia, agak batal. Atau ayam, biasanya ayam kan menelor kan, petak menelor kayak gini ya, disogok pantatnya, blus kan, bisa begitu kan. Kagak batal, nggak batal. Yang batal itu kemaluan manusia. Najis, jangan dijilat. Kalau mau sholat cuci dulu berarti. Ya kan, cuci dulu kayak sabun, ya kan. Ya, jadi mau laki mau perempuan, mau besar mau kecil tetap batal, ya kan. Kalau yang belakang dubul itu batalnya yang pas lobangnya, yang keriputnya itu, ya itu baru batal dipegangnya. Jadi pas kalau mau cebok tuh kan, nah itu batal. Kalau selain itu nggak batal. Ya kita pegang ininya agak dalam sedikit enggak, ya kan? Pokoknya pas lubangnya batal. Nah makanya kita kalau punya anak kencing, ya, kita cebokin, atau dia buang air besar kita cebokin, batal. Ya, pasti megang itu mah, pasti megang, gitu kan? Kalau cuma dikit-dikit doang, enggak terlalu dalam, enggak. Itu yang keriput, pokoknya pas keriputnya aja deh. Ya kan, kenapa keriput? Karena sering dicuci, di Triska kagak. Makanya keriput. Ya, pas subur bukan keriput lagi tuh mah. Nampleh kali mah. Ya. Wallahu alam bissawab. Nah, nanti kita lanjutin lagi minggu yang akan datang. Yang mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita doakan khususnya Mas Warto biar sehat, murah rezekinya. Kita juga yang kurang sakit, saudara, orang terdekat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, diberi kesabaran buat yang sakit dan juga buat yang mengurusnya. Yang punya hajat biar Allah kabulkan hajat keinginannya, yang punya masalah biar Allah kasih solusinya, yang punya hutang biar cepat lunas hutangnya, yang belum punya pasangan hidup biar Allah kasih pasangan hidup yang baik, yang belum punya keturunan biar Allah kasih keturunan yang banyak, yang sudah ada keturunan dikasih keturunan yang salihin dan salehah, yang belum pergi haji umroh biar Allah beri kesempatan buat pergi haji dan umroh, yang sedang usaha biar Allah mudahkan usahanya, diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, pengajian kita biar istiqomah, diselamatkan dari fitnah dan juga dari pada adu domba, biar berkah, selamat dunia wal akhirah, diri kita, keluarga kita, kampung kita dijauhkan musibah, bencana, penyakit khususnya corona. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.